Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Masih pembahasan tentang surah Yasin yang kemarin saya janjikan. Ijazah yang isnadnya sampai kepada Al-Habib Al-Arif Billah Abdullah bin Hasan Maula Khailah. Makam Habib Abdullah itu dari Kubah Al-Imamain kalau kita menghadap ke pintu sebelah kanan. Makam Habib Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar masih ke sana lagi, terus lagi. Masih ke samping kanan. Tapi ada namanya. Di kelompok Al-Maula Khailah. Salah satu kaifiyah Yasin yang cukup 4 kali baca dan biiznillah ijabahnya sama. Kalau di kitab kumpulan ijazah Al-Habibul Imam Al-Qutub Abu Bakar bin Umar bin Yahya radhiyallahu anhu yang makamnya di Pegirian, Surabaya. Nama kitab beliau Al-Mawaid fi Syattal Fawaid. Halaman 9. Ini sekaligus saya ijazahkan dengan kaifiyah yang dari Habib Abdullah Maula Khailah, juga kaifiyah yang dari kitab ini. Juga saya ijazahkan semua aurat yang ada di kitab ini bagi siapa yang ingin, tinggal mengatakan qabiltul ijazah kama ajazani masyayikhi. Faidatun anil faqih Ismail Al-Hadrami annahu qala idza talabta hajatan wa ta'assarat alayka faqra surat Yasin 4 marrat wa la tufarriq bainahunna bikalamin. Sama kaifiyahnya dengan yang dari Habib Abdullah bin Hasan. Kalau hajat sulit, bacakan Yasin 4 kali, jangan terputus ucapan apapun. Maknanya satu majelis dan jangan terputus ucapan apapun. Cara baca Yasinnya biasa, jadi nggak pakai Yasin 7 itu enggak, biasa aja, 1 kali semua sampai 4. Selesai membaca Yasin, membaca doa Yasin 4 kali. Bacaan doanya, Subhanal mufarrij an kulli mahzun, Subhana man ja'alal khazaina bainal kafi wan nun, Subhana man amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarrijal humum farrij hammi. Membaca doa ini dari atas sampai akhir 4 kali, baru doa pribadi yang diinginkan. Thumma tas'alu hajataka min amri dunya wal akhirah. Kemudian engkau meminta hajatmu apa saja dari urusan dunia dan akhirat. Malah di sini ada kata-kata begini. Kalau sampai yang kamu minta tidak diijabah, maka cacilah saya, gitu. Kata Al-Faqih Ismail Al-Hadrami. Ada wali min awliyaillah. Bukan hanya faqih, tapi wali min awliyail kubar, wali besar ini. Syekh Ismail Al-Hadrami. Jadi kata beliau, kalau sampai kamu amalkan kaifiyah ini tidak diijabah, caci saya. Maknanya sangat mustajab. Mudah-mudahan manfaat.
Siapa saja yang mau mengamalkan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan. Kemarin sampai hadis. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarihi fid dharain amin. Wa kama qala alaihi salam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal Qur'an illa Taha wa Yasin wa surat ar-Rahman. Sesungguhnya penduduk surga tidak membaca Al-Quran kecuali surat Taha, Yasin, dan Ar-Rahman. Wa kama qala alaihi salam, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma suratu Yasin wa huma fi sakaratil maut nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asyratu amlak. Tidak ada muslimah ketika keduanya sedang sakaratul maut, dibacakan di sisi keduanya surah Yasin, kecuali Allah Ta'ala turunkan bi'adadi kulli harfin, dengan hitungan setiap huruf surah Yasin 10 malaikat. Jadi setiap satu huruf Yasin Allah turunkan 10 malaikat. Yaqumuna baina aydihima sufufan. Malaikat-malaikat itu berdiri bersaf-saf di depan orang muslimah yang akan mati tadi. Yusalluna alaihima. Para malaikat itu mendoakan dua jenis manusia muslimah tadi yang akan mati itu. Didoakan malaikat. Dan dijamin doa malaikat diijabah. Enggak ada dosanya. Wa yastaghfiruna lahuma. Para malaikat itu memintakan ampun untuk keduanya sampai mati. Wa yashhaduna ghuslahuma, sampai ketika dimandikan juga hadir, disaksikan malaikat itu. Wa yattabi'una janazatahuma, para malaikat itu ikut mengantar jenazahnya. Wa kama qala alaihi salam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru qira'at hadhihi surah fa inna fiha khasa'isa katsirah. Perbanyaklah oleh kamu sekalian membaca surah Yasin, karena di dalamnya banyak khususiyah. Malah yang saya tahu ya, istikharah yang tercepat. Nggak ada lagi yang lebih cepat dari istikharah ini menurut bagi ahlul ghaflah loh, bukan untuk khawas. Kalau orang-orang khusus seperti Syekhul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutb Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, itu untuk beliau yang paling cepat dan paling ringkas membaca istikharah cukup dengan Allahumma khirli wakhtarli. Itu ijazah dari Yang Mulia dulu diulang 3 atau 7 kali. Khotirnya apa? Itu jawabannya. Tapi itu membutuhkan hati yang bersih itu. Itu ya, anak-anak Darul Hadith atau anak-anak Ribatul Rahman Indramayu itu siapa sajalah yang mau mengambil ijazah silakan. Itu saya dapat ijazah dari Ustaz Imam membaca aqallul istikharah, Allahumma khirli wakhtarli. Itu dibaca ganjil 1, 3 atau 7. Kemudian dirasakan di dalam hati khotirnya apa, itu jawabannya. Itu memang aqallul istikharah, dan untuk orang-orang sekelas Ustaz Imam memang paling cepat.
Cuma kalau menurut saya, istikharah itu yang model begitu itu membutuhkan hati orang yang sudah bersih. Dan orang yang bisa membedakan khatir. Sebab khatir atau kerentek hati itu kan macam-macam. Ada kerentek hati yang dari basyariyah. Dari hatinya si orang itu. Memang. Mathalan Zaidun. Khatara fi qalbihi. Ya memang hatinya si Zaid. Dia asli itu khatirnya. Ada di hati si Zaid ini khatir tapi khatir malaki. Malaikat yang membisikkan di dalam hati. Tapi karena si Zaid ini mahjub, dia tidak tahu itu malaikat, tahunya khatir aja. Padahal itu khatir dari malaikat. Ada lagi syaitani, dari syaitan. Sama saja, si Zaid ini tidak tahu kalau itu dari setan. Dipikirnya khatirnya dia. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, hal-hal begini ini membutuhkan dituntun oleh mursyid. Mursyidun arifun billah yurshiduhu di dalam membedakan al-khawatir. Ada khawatir rabbani, ada nafsani, ada syaitani, ada malaki. Macam-macam khawatir itu. Untuk kita, ahlul ghaflah, yang tidak mampu membedakan khawatir-khawatir, yang lebih banyak maksiat dari taatnya, istikharah yang paling cepat itu memang istikharah pakai surah Yasin. Hatta qila fi syarhi hadzal hadits, sampai hatta itu dalam nau huruf ghayah. Maksudnya begini, saking banyaknya khususiyah surah Yasin sampai-sampai gitu. Innal ja'i'a idza qara'aha bihuduril qalbi ashba'ahu Allah min fadlih. Orang lapar saja kalau baca Yasin dengan hati hadir, buktikan ashba'ahullah min fadlih. Allah Ta'ala akan mengenyangkan dengan karunia-Nya. Ini kan aneh ini, apa hubungannya kenyang dengan baca surah Yasin? Itu maksudnya saking mustajabnya. Sampai orang yang lapar saja laparnya bisa hilang. Hilang dalam arti kata bukan rasa lapar hilang tapi perutnya bakal sakit karena tidak makan, bukan begitu. Maksudnya asba'ahullah itu Allah menciptakan kenyang itu, kalau paham saya ya, bihukmil irthi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian dari mereka mendapat warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lastu ka ahadikum abitu inda rabbi yud'imuni wa yasqini. Aku beda dengan kalian, kata Nabi. Saya menginap di sisi Allah. Jelas Allah tidak ada tempat ya, ini bahasa ibarat saja. Abitu inda rabbi, saya menginap di sisi Allah. Yud'imuni wa yasqini. Allah Ta'ala memberi makan aku dan memberi minum aku. Dan memang kalau kita baca kitab-kitab Manaqibul Auliya, banyak sekali riwayat-riwayat yang menceritakan wali-wali Allah yang kenyang, hausnya hilang, laparnya hilang tanpa makan dan tanpa minum. Tapi tolong diingat, itu bukan mereka yang hebat lah. Itu bihukmil irthi min Rasulillah SAW. Mereka kewarisan yang didapat Nabi Muhammad SAW. Hebatnya mereka di mana? Hebatnya mereka di bersihnya itu. Karena mereka bersih sehingga mendapatkan iris. Umat Nabi yang tidak bersih ya tidak dapat. Nah, ini Yasin ini salah satu kaifiyah, salah satu cara kalau dibaca dengan hati hadir, yang membacanya salah satu umat Nabi Muhammad SAW, dia akan sampai ke maqam kewarisan. Abitu inda rabbi yud'imuni wa yasqini. Itu paham saya. Wa in qara'aha al-khaifu adhaballahu ta'ala huznahu wa khawfah. Apabila yang membacanya orang yang sedang ketakutan, Allah Ta'ala akan menghilangkan sedihnya dan ketakutannya. Wa in qara'aha al-faqiru khalasa min dainihi. Kalau yang membacanya orang fakir, dia akan terbebas dari hutangnya. Wa idza qara'aha dzul hajah qadallahu ta'ala hajatah.
Apabila yang membacanya orang yang punya hajat, Allah Ta'ala akan mensukseskan hajatnya. Wa man qara'aha fi subhi yakunu fi amanillahi ta'ala ila al-masa'. Siapa-siapa yang membacanya di waktu subuh, dia akan berada di dalam keamanan dari Allah Ta'ala sampai sore hari. وفي أي بلدة إذا تليت أو فسرت رفع الله تعالى عنهم البلاء والقحط والغلاء والطاعون والوباء والمرض بحرمتها. Apabila dibacakan di satu kota, satu desa, satu negeri surah Yasin atau diterangkan tentang Yasin, Allah Ta'ala akan mengangkat dari daerah tersebut bala, paceklik, al-ghala, barang-barang yang mahal-mahal, at-ta'un, wabah ta'un, wal wabah, dan wabah penyakit, bihurmatiha, dengan keistimewaan surah Yasin. Wa man qara'aha fil laili yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala ila subuh. Siapa-siapa yang membaca Yasin di malam hari, maka keluarganya akan diberi keamanan Allah Ta'ala sampai subuh. Wa idza quri'at 'alal mayyiti, apabila dibacakan surah Yasin untuk mayit, khaffafat, maka meringankan itu surah Yasin anhu dari mayit azab al-qabr, azab kubur. In kana min ahli al-azab, apabila orang tersebut termasuk orang yang mendapatkan azab. Wa illa fatakunu fi rauhihi wa rahatihi ziyadah, maka menjadi orang tersebut kebahagiaannya dan ketenangannya bertambah-tambah. Karena al-qabra raudatun, bukan ruh ya. Kalau ruh nyawa, ini rauh, ar-ruh al-farah, kesenangan. Kalau roha itu tenang, santai, enak gitu. Kalau ruh. Kalau rauh al-farah, kebahagiaan. Karena al-qabra raudatun min riyadil jinan, karena kubur adalah satu taman dari taman-taman surga. Au khufratun min hufarin niran, na'udzubillah, atau satu lubang dari lubang neraka. Nas'alullah Ta'ala al-afwa wal-afiyah wal-lutuf wal-dawam ala dhalik wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirri asrar al-Fatih.